مولانا محمد المصطفى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وإلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسائر أتباع ملته من أهل سنته وجماعته خصوصا أولياء وصلحاء أمته وإلى أرواح جميع مؤلفي ومصنف الكتب الشرعية وآلاتها خصوصا مؤلفي ومصنف الكتب التي تعلمنا وعلمناها وإلى أرواح جميع مؤسسي جمعية نهضة العلماء ورؤسائها شورية وتنفيذية ومعمريها ومساعديها والمنتسبين إليها ومن كان سببا في انتشارها وإلى أرواح جميع أصحاب المعاهد الدينية والمجالس العلمية السنية التي أسست على السنة والجماعة ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذنا ومن استفدنا عنده ومن أجازنا من المبتدأ إلى المنتهى ونخص خاصة إلى روح مؤلف متن الغاية والتقريب القاضي أبو شجاع وشارحه فضيلة الأستاذ الدكتور مصطفى الديب البغا رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا مولانا محمد الرحمة المهداة للعالمين وعلى آله وصحابته وعلينا أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا يسر وأعن يا كريم وافتح بالحق وأنت الفتاح العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. أما بعد فقد قال مؤلف فشارح هذا الكتاب رحمهم الله ونفعنا بهما وبعلومهما وأمدنا بأسرارهما وأفاض علينا من بركاتهما ونفعنا بهما وبعلومهما وبعلوم مشايخنا وعلوم سائر عباده الصالحين في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada fasal yang menjelaskan tentang haid, nifas dan istihadah. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa pada fasal ini kita akan mengupas tentang persoalan-persoalan yang berkenaan dengan haid, nifas dan istihadah, mungkin memakan waktu beberapa episode karena urgensi persoalan ini. Ulama-ulama mengatakan termasuk di antaranya Hujjatul Islam wa Barakatul Anam wa Muqtadal Khasi wal Am Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, juga Al-Khatib Asy-Syirbini dan ulama-ulama yang lain mengatakan bahwa mempelajari tentang persoalan-persoalan haid, persoalan nifas dan istihadah ini menjadi kebutuhan mutlak bagi para wanita karena ini berkenaan dengan sah dan tidaknya ibadah yang dia jalankan. Di dalam kitab Mughnil Muhtaj, Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan yajibu 'alal mar'ati ta'allumu ma tahtaju ilaihi min ahkamil haidi wal istihadati wan nifas. Wajib bagi seorang wanita mempelajari persoalan-persoalan yang dia butuhkan berkenaan dengan hukum haid, nifas dan istihadah. Kalau wanita ini telah memiliki suami, fa in kana zaujuha aliman lazimahu ta'limuha.
maka menjadi kewajiban suami untuk mengajarkan kepada istrinya tentang hukum-hukum haid, nifas, dan istihadah. Kalau suaminya tidak mengerti, suaminya tidak alim, wa illa falaha al-khuruju li su'alil ulama. Maka bagi wanita itu wajib hukumnya keluar untuk mengaji dan bertanya kepada para ulama. Bal yajibu wa yahrumu alaihi man'uha. Bahkan untuk suaminya harus memberikan izin dan haram melarang istrinya keluar rumah untuk belajar tentang haid, istihadah, dan nifas. Kecuali suami ini boleh melarang istrinya keluar rumah kalau dia yang keluar dan bertanya kemudian menyampaikan ilmu itu kepada istrinya. Illa ayyas'alahuwa wa yukhbiroha fatastaghniya bidalik. Dan yang menarik, Al-Khatib Asy-Syirbini menutup pernyataan ini dengan mengatakan walaysa lahal khuruj ila majlisi dzikrin au ta'allumi khairin illa biridah. Tidak boleh bagi seorang wanita keluar untuk tujuan menghadiri majlis zikir, majlis marhaban, majlis solawatan, apalagi majlis arisan, au ta'allumi khairin, atau belajar tentang kebaikan yang sifatnya tidak wajib, illa biridahu, kecuali kalau mendapat ridho suami, mendapat izin suami. Artinya apa? Untuk belajar tentang haid, nifas, dan istihadah, suami mengizinkan atau tidak mengizinkan, dia boleh keluar. Wajib. Suami haram melarang kecuali kalau dia yang kemudian mewakili istrinya keluar dan bertanya kepada ulama. Tapi untuk menghadiri majelis zikir, majelis solawatan, majelis ilmu yang tidak fardu ain, apalagi majelis arisan, maka kalau tidak mendapat ridho dan izin suami, haram hukumnya. Nah, ulama tentang menentukan siapa yang pertama kali menstruasi, siapa yang pertama kali haid, ini khilaf. Kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan pada pertemuan Rabu yang lalu, maka bisa ditangkap bahwa haid itu dialami pertama kali oleh anak-anak atau putri-putri Nabi Adam. Kita sampaikan hadisnya pada pertemuan Rabu yang lalu. Kata Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, inna hadza amrun katabahullahu ala banati Adam. Haid ini merupakan sesuatu yang telah Allah gariskan, Allah tetapkan terjadi pada putri dan anak cucu perempuan Nabi Adam. Artinya ditangkap dari hadis ini bahwa istri Nabi Adam, Sayyidah Hawa, tidak haid. Baru haid itu terjadi pada putrinya dan cucu-cucunya. Tapi ada riwayat lain menyebutkan bahwa yang pertama kali mengalami haid adalah Ibu Hawa. Yang pertama kali mengalami haid adalah Ibu Hawa. Ini sebagaimana disebutkan dalam beberapa kitab, diantaranya ditulis di dalam kitab Umdatul Qari Syarhil Bukhari, juga dalam Mughnil Muhtaj, dan dalam Asy-Syarqawi ala Tuhfatit Tullab, bahwa orang yang pertama kali mengalami haid adalah Ummuna Hawa ba'da hubutiha minal jannah, setelah Ibu Hawa turun dari surga. Jadi konon ceritanya ketika Ibu Hawa masih berada di surga, beliau mematahkan salah satu dahan pohon yang di surga. Dan kemudian dahan ini mengenai bagian tubuhnya dan berdarah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku la udmiyannak, kamu akan saya buat berdarah. Dan kemudian akhirnya beliau mengalami haid hampir setiap bulan. Jadi Ibu Hawa mematahkan salah satu dahan pohon, qila adalah pohon gandum ya, pohon gandum. Kemudian dari pohon yang dipecah atau dipatahkan itu mengalir air. Mengalir air, kemudian kata Allah, kamu akan saya buat berdarah. Kemudian sejak saat itu Ibu Hawa kemudian akhirnya mengalami haid. Pendapat ketiga mengatakan yang pertama kali mengalami haid adalah wanita-wanita Bani Israel. Baik. Terlepas dari perbedaan pendapat ini, seperti yang sudah disinggung pada pertemuan yang lalu, bahwa minimal wanita mengalami haid ialah dalam usia 9 tahun berdasarkan penanggalan Qamariyah, berdasarkan penanggalan Hijriyah. Menjadi pertanyaan kemudian, ketika ada wanita kurang dari 9 tahun, beberapa hari atau beberapa minggu, atau mungkin 1-2 bulan sebelum 9 tahun dia keluar darah, maka apakah ini bisa dihukumi dengan haid? Di sini juga khilafnya ulama luar biasa. Maka tidak heran kalau kemudian persoalan tentang haid, nifas dan istihadah itu dianggap sebagai min awisil abwab al-fiqhiyah, merupakan persoalan yang ada pada bab-bab fikih yang dianggap sulit. Konon Al-Imam Al-Ghazali itu beliau masuk dalam dunia tasawuf itu terlambat. Lebih dahulu adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali. Kemudian satu ketika Imam Ghazali menziarahi adiknya, menyambangi adiknya, mendatangi adiknya. Setelah ngobrol ke sana kemari, kemudian tiba waktu sholat. Maka sebagai adik yang cukup menjunjung tinggi adab dan etika, dan mengakui kealiman Imam Ghazali yang luar biasa jauh di atas dirinya, maka dipersilahkannya Al-Imam Al-Ghazali untuk sholat sebagai imam. Konon belum sampai 1 rakaat Imam Ahmad ini mufaroqoh, memisahkan diri. Memisahkan diri dari menjadi makmum. Dan Imam Ghazali tahu itu. Selesai sholat maka ditanya sang adik, kenapa kau pisahkan diri dari jamaah? Maka sang adik mengatakan, karena ketika di tengah aku sholat baru sebentar aku melihat kepalamu, wajahmu penuh dengan darah. Imam Ghazali kemudian beliau sadar bahwa pada saat sholat tadi, mulai dari sejak setelah membaca doa iftitah, dia sedang memikirkan masalah haid yang akan dia buat menjadi kitab. Akhirnya kemudian Imam Ghazali dari kejadian ini, kemudian beliau masuk dalam tarikat, mendalami tasawuf. Al-Imam Abul Ma'ali yang dikenal dengan Imamul Haramain, guru daripada Imam Ghazali sendiri, beliau disebutkan dalam kitab itu berbicara, membahas, mengupas tentang persoalan haid itu sampai menghabiskan separuh jilid dari karya masterpiece-nya yang berjudul Nihayatul Matlab fi Dirayatil Madhab. Kitab Nihayatul Matlab itu 40 jilid. 40 jilid. Kita bisa bayangkan
Beliau membahas tentang haid itu sampai menghabiskan separuh jilid. Masya Allah, ini luar biasa. Nah, sebagian ulama mengatakan ketika ada wanita belum genap, belum sempurna 9 tahun dia keluar darah. Kemudian sampai masuk 9 tahun dia masih keluar darah. Maka darah yang keluar sebelum 9 tahun itu tidak dihukumi haid. Dan setelah dia masuk 9 tahun masih keluar darah, kalau memang memenuhi persyaratan darah haid, maka darah yang dia masuk 9 tahun ini dihukumi haid. Apa syaratnya? Syaratnya tidak kurang dari 24 jam, tidak melebihi 15 hari. Oke. Al-Imam Al-Mawardi, beliau mudah saja mengatakan kalau kurangnya cuma sehari 2 hari ya sudah, hukumi haid saja semua. Bahkan Imam Ad-Darimi mengatakan la yadurru nuqsanu syahrin aw syahrain. Kalau cuma kurang 9 tahunnya sebulan atau 2 bulan nggak apa-apa, la yadur, no problem katanya. Baik. Tapi yang banyak ditulis di fikih-fikih Syafi'i itu harus diteliti. Begini cara menelitinya. Idza ra'at daman li sinnil haidhi aqallah fa aktsar wa lam ya'bur aktsara ay lam yujawizhu fa kulluhu haidun. Ketika ada seorang wanita yang usianya memang sudah usia haid, kemudian keluar darah. Dan darah yang keluar ini mencapai paling tidak minimal haid, sehari semalam atau 24 jam. Tidak melebihi 15 hari. Maka semuanya dihukumi haid, darah yang keluar satu macam atau beragam macam. Misalnya Zainab di usia 9 tahun, di usia 10 tahun dia keluar darah. Ternyata darahnya ini keluar sampai 1 minggu misalnya. Kemudian keluarnya itu tidak terus menerus, tapi setelah dicek, dikalkulasi per jam tiap harinya itu sampai di 7 hari lebih dari 24 jam. Maka sudah, itu haid. Walaupun darah yang keluar itu warnanya beda-beda. Di hari pertama hitam, kemudian merah, kemudian pias misalnya. Pokoknya selama darah itu tidak kurang dari 24 jam, tidak lebih dari 15 hari, apapun warnanya, bagaimanapun sifatnya, maka semuanya dihukumi haid. Jadi warna darah itu kan macam-macam. Ada hitam, ini yang paling kuat. Ada merah, kemudian ada oranye, ya, kekuning-kuningan, ada keruh, butek kayak banjir. Kemudian sifatnya pun berbeda-beda. Ada yang kental, ada yang sangat cair, ada yang berbau, ada yang tidak berbau. Perbedaan warna darah dan perbedaan sifat darah ini nanti akan sangat penting dan berlaku dalam masalah istihadah, bukan dalam masalah haid. Dalam masalah istihadah, ketika wanita yang mengalami istihadah ini statusnya mumayyizah. Oh, mumayyizah itu artinya wanita yang keluar darahnya tidak hanya satu warna. Oke. Lah, sekarang apabila keluar darahnya itu kurang dari 9 tahun, bagaimana? Apabila sebelum 9 tahun dia keluar darah, yang masyhur ditulis dalam fikih-fikih Syafi'i, ini dilihat kurangnya berapa hari. Kira-kira jeda antara dia keluar darah sampai masuk di 9 tahun, itu waktunya cukup untuk memuat masa haid dan suci atau tidak. Berapa lama sih untuk membuat masa haid dan suci?
Ya berarti kalau kita katakan minimal haid itu sehari semalam dan minimal suci 15 hari, berarti 16 hari. 16 hari. Apabila ada seorang wanita kurang 9 tahun, kurangnya 10 hari. Kurangnya 10 hari. 10 hari ini kan tidak cukup untuk memuat haid dan suci. Dia keluar darah. Sampai masuk 9 tahun, dia keluar darah. Setelah itu sehari kemudian berhenti. Maka ulama mengatakan itu sudah dihukumi haid. Tapi kalau 9 tahunnya itu kurang misalnya 17 hari. Kurang 17 hari. Maka darah yang keluar sebelum 9 tahun ini tidak dihukumi haid. Oke. Tidak dihukumi haid. Jadi darah yang sebelum 9 tahun itu tidak dihukumi haid. Bagaimana yang keluar ketika dia sudah masuk di 9 tahunnya? Ya ada 24 jam atau tidak? Tinggal itu saja. Gampang. Jadi ukurannya itu penting sekali. Antara 24 jam dengan 15 hari itu. Misalnya ada orang sebelum 17 hari sebelum dia masuk usia 9 tahun keluar darah. Tapi ya berarti otomatis darah yang keluar itu kan masih di luar 9 tahun. Ya maka pasti ini bukan haid karena masih di luar 9 tahun. Nah itu. Nah, tapi kalau misalnya 9 tahunnya itu kurang 13 hari misalnya. No. Kurang 13 hari. Ada orang 13 hari lagi 9 tahun. Dia keluar darah. Terus keluar darah. Nah, maka ini bisa dikategorikan haid. Jadi patokannya seperti itu patokannya. Ketika ada wanita kurang dari 9 tahun keluar darah. Maka darah yang keluar ini kalau sudah mencapai minimal 24 jam dihukumi haid atau tidak dilihat kurangnya berapa hari. Kalau kurangnya itu dalam waktu yang bisa untuk memuat masa haid dan suci maka itu bukan haid. Tapi kalau tidak cukup untuk memuat haid dan suci maka itu dihukumi haid. Oke. Nah sekarang muncul kasus ada seorang wanita keluar darah. Katakanlah misalnya 3 hari. Setelah 3 hari kemudian 12 hari dia tidak keluar darah. Setelah 12 hari kemudian 3 hari keluar darah lagi. Kemudian berhenti sama sekali. Ini menjadi problem. 3 hari keluar darah. 12 hari tidak. 3 hari lagi keluar darah kemudian berhenti. Yang dihukumi haid ini yang mana? Seandainya ya. Seandainya yang pertama dihukumi haid, yang kedua juga dihukumi haid, ini problem. Karena belum dipisahkan oleh 15 hari. Ini kan masalahnya. Nah, tapi seandainya tidak dihukumi haid, maka melihat bentuk darahnya itu persis
sesuai dengan kriteria dan sifat-sifat darah haid. Nah, dalam kasus yang seperti ini, haidnya adalah 3 hari yang pertama. 3 hari yang pertama dia keluar darah, kemudian 12 hari dia tidak keluar darah. Berarti masa sucinya belum lengkap 15 hari. Maka 3 hari yang kedua itu tidak dihukumi haid, tapi digunakan untuk melengkapi masa suci yang masih kurang. Itu. Tidak boleh dijadikan haid yang kedua karena belum dipisahkan oleh minimal masa suci. Atau misalnya ada seseorang yang keluar darah selama 12 hari. Kemudian 3 hari tidak keluar darah. Kemudian 3 hari berikutnya dia keluar darah lagi. Maka dalam kasus ini berarti sucinya belum lengkap. Sehingga darah kedua yang keluar itu tidak dihukumi haid, tapi dihukumi untuk melengkapi masa suci berikut hari-hari yang setelahnya. Jadi haidnya itu cuma 12 hari. 12 hari keluar darah, 3 hari berhenti, 3 hari lagi keluar darah. Nah ini kalau semuanya dijadikan haid maka akan melebihi 15 hari. Kan seperti itu. Kalau misalnya dijadikan haid yang kedua belum dipisah oleh minimal suci, maka yang dihukumi haid adalah 12 hari keluar darah yang pertama. Baik. Oke. Itu haid. Jadi haid. Wis pokoke sing kudu kanggo cekelane 24 jam atau sehari semalam kalau darah itu keluar terus menerus dan tidak melebihi 15 hari. Karena apa? Karena ketika darah yang keluar itu melebihi dari 15 hari, maka darah itu dinamakan istihadah. Wanita yang mengalami disebut mustahadah. Oke. Nah, mustahadah itu nanti bagaimana? Mustahadah itu nanti hukumnya bermacam-macam. Jadi mustahadah itu wanita yang keluar darah lebih dari 15 hari. Mungkin berbulan-bulan, mungkin juga bahkan bertahun-tahun. Itu mustahadah. No. Kan nggak mungkin dong kalau semuanya dihukumi haid. Lah iya. Jare laki nih kita duwe rabi kayak beli duwe rabi bapak kali. Loh. Tidak juga dihukumi suci semua. Karena bagaimanapun dia keluar darah. Dan pada umumnya wanita itu keluar darah haid. Nah itu. Lantas bagaimana? Nah ini yang kemarin Al-Fakir singgung. Sebetulnya untuk menghukumi berapa hari haidnya wanita yang mengalami istihadah, itu caranya adalah dengan memahami macam-macam wanita istihadah. Itu. Jadi kita petakan dulu, Oke. Pertama, mubtadi'ah. Mubtadi'ah itu artinya wanita yang baru pertama kali keluar darah. Sebelum itu dia belum pernah keluar darah. Nah, itu maka dia dalam fikih disebut sebagai mubtadi'ah. Oke. Nah, kemudian mubtadi'ah ini nanti ada 2. Mubtadi'ah ini nanti ada 2. Ada 2. Baik, sebelum kita masuk ke situ, ada hal penting yang ingin saya sampaikan dulu.
ada hal penting yang ingin saya sampaikan dulu. Bahwa seperti yang sudah pernah disinggung tentang haid ini adalah dalam cakupan 15 hari. Dan itu darah yang keluar tidak harus terus menerus. Yang penting kalkulasinya ada 24 jam atau lebih. Oke. Sehingga begini, ketika ada wanita setiap hari keluar darah selama 15 hari. Kemudian ternyata setiap harinya itu hanya beberapa jam. Maka nanti dihitung. Dihitung itu. Dihitung kalau sudah mencapai 24 jam. Maka berarti nyata darah yang keluar itu adalah haid. Seperti itu. No. Lah, ketika kemudian dia berhenti, kalau memang darah yang sebelumnya itu sudah mencapai minimal 24 jam, kemudian dia mengalami masih dalam waktu 15 hari. Katakanlah ada orang perempuan keluar darah setiap hari. Setelah 8 hari dia lihat catatannya sudah ada 26 jam. Ternyata di hari ke-9 dia tidak keluar darah. Maka dia wajib mandi, wajib bersuci, wajib sholat dan seterusnya. Tidak boleh menunggu 15 hari. Kalau memang sudah mencapai 24 jam. Ternyata setelah dia mandi, setelah dia bersuci, setelah dia sholat, bahkan setelah dia indahoy dengan suaminya misalnya. Loh, ternyata yang mbok saking sosowe laki yang mbok priben tes kuwen metu geti maning. Metu geti maning. Maka darah yang keluar ini masih dihukumi haid lagi karena masih dalam cakupan 15 hari. Pokoknya kalau dia setelah bersuci masih dalam 15 hari keluar darah lagi, yang penting masih dalam 15 hari, maka itu masih dihukumi haid. Paham ya? Itu darahnya. Pertanyaannya, pas waktu dia tidak keluar darah yang dalam istilah fikih disebut dengan kata naqo, itu hukumnya seperti apa? Jadi bagi wanita yang keluar darah berhenti, keluar darah lagi berhenti lagi, pas tidak keluar darah itu namanya naqo. Itu dihukumi haid, ditarik pada hukum haid atau ditarik pada hukum suci. Di sini terjadi khilaf di antara ulama. Pendapat yang muktamad disebut dengan qaulus sahbi. Waktu-waktu di mana dia tidak keluar darah itu dihukumi seperti masih sedang dalam keadaan keluar darah. Seperti masih sedang dalam keadaan keluar darah. Sehingga tadi, dalam kasus tadi, berarti mandinya dia, sholatnya dia, itu tidak sah karena dikerjakan di waktu yang dia masih dihukumi sedang haid, walaupun tidak keluar darah. Ini namanya qaulus sahbi. Pendapat yang kedua dinamakan qaulul laqti. Laqti itu dari kata lakota, lakoto ya, lakoto. Dari akar kata yang sama itu muncul istilah lukotoh, rigelan. No, kan ngono ya, barang temuan. Apa maksudnya qaulul laqti? Qaulul laqti itu pokoke wong iku kapan lagi beli ngetokaken geti ya dihukumi suci. Kok kapan metu geti maning ya berarti haid. Seperti itu. Yang penting tadi tetap catatannya tidak kurang dari 24 jam, tidak melebihi 15 hari. Dari kapan misalnya ning dina nomor 8 beli ngetokaken geti ya berarti dheweke adus ya salat apa. Ternyata kikiye metu geti maning ya berarti masih haid, salat sing wingi ora. Nah, itu seperti itu. Tidak ada qaulul laqti, ada qaulus sahbi. Baik. Ini tentang masalah haid. Kemudian masuk tentang istihadah. Pertama, ya, istihadah adalah darah yang keluar lebih dari 15 hari. Kemudian nanti ada sebagian yang dihukumi haid, ada yang sebagian dihukumi dia seperti wanita yang suci. Jadi wanita yang istihadah itu
sebahagian waktunya dia dihukumi tohir, dihukumi suci, ya wajib sholat, kalau puasa ya wajib puasa, dan seterusnya. Tapi di sebahagian lagi waktunya dia dihukumi haid. Oke. Berapa hari yang dihukumi haid, berapa hari yang dihukumi suci? Lawang dia itu keluar darahnya terus menerus. Lah, itu maka agar mudah kita harus membuat peta. Kita buat klasifikasi. Yaitu ada istilah, rumus besarnya ada istilah mubtadi'ah, ada istilah mu'tadah. Ini dulu. Ada istilah mubtadi'ah, ada istilah mu'tadah. Mubtadi'ah itu wanita yang baru pertama kali keluar darah. Mu'tadah itu dari kata adah, yaitu wanita yang sebelumnya, sebelum dia mengalami istihadah, sudah pernah keluar darah, haid. Sudah pernah haid, sudah pernah suci. Ini namanya mu'tadah. Baik. Ini rumus besarnya dulu. Ada mubtadi'ah, ada mu'tadah. Kemudian mubtadi'ah ini nanti dibagi dua. Ada mumayyizah, ada ghairu mumayyizah. Mumayyizah, artinya mumayyizah itu membedakan. Maksudnya membedakan, darah yang keluar itu tidak satu warna. Tidak satu warna, sehingga bisa dibedakan mana darah kuat, mana darah lemah. Misalnya katakanlah ada wanita pertama kali keluar darah berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan, ternyata darah yang keluar itu ada hitam, ada merah misalnya. Lah, berarti status dia karena baru pertama kali keluar darah mubtadi'ah, karena darah yang keluar tidak satu warna, berarti mumayyizah. Itu. Oke. Apabila baru pertama kali keluar darah dan darah itu cuma sewarna, semuanya merah semua, maka berarti dia disebut mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Ghairu mumayyizah. Berapa hari haidnya? Nah, di sini. Apabila dia itu mumayyizah, maka menghukumi haidnya harus berdasarkan tamyiz. Yang dimaksud berdasarkan tamyiz, darah yang kuat dihukumi haid, darah yang lemah dihukumi istihadah. Jadi nisbat, dia keluar darah hitam, kemudian setelah beberapa hari darahnya berubah merah, maka yang dihukumi haid adalah darah hitamnya saja. Setelah darahnya berganti merah, maka itu dihukumi istihadah. Dia mandi dan lain sebagainya. Oke. Akan tetapi ada syaratnya. Nah, ini ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam. Darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam. Kan dia keluar darahnya dua macam, iya kan? Lah, maka syaratnya keluarnya darah kuat itu tidak kurang dari 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari. Karena darah kuat ini yang akan kita hukumi haid, maka haid itu minimal 24 jam, maksimal 15 hari. Maka syaratnya tidak boleh kurang dari 24 jam, tidak boleh lebih dari 15 hari. Ini syaratnya. Jadi yang pertama, darah yang kuat itu tidak boleh kurang dari 24 jam dari aqallul haid, dan kedua tidak boleh lebih dari aktsarul haid, yaitu 15 hari. Syarat berikutnya, darah yang lemah tidak boleh kurang dari minimal suci. Minimal suci berarti berapa? 15
hari. Darah lemahnya tidak boleh kurang dari minimal suci. Allah yang kuso ad-dhaif an aqallit tuhri. Kemudian wa ayyakuna walaan. Yang terakhir, darah yang lemah itu keluar itu harus terus menerus. Yang dimaksud terus menerus di sini bukan berarti tidak ada jeda berhenti. Yang terpenting tidak diselingi darah kuat. Oke. Saya ulangi lagi. Pokoknya sampean kudu paham, karena rabine sampean beli ngerti masalah haid, masalah istihadah kang kewajiban mulang sampean. No. Iya. Ketika ada wanita pertama kali keluar darah, berarti dia disebut mubtadi'ah. Ternyata keluar darahnya itu lebih dari 15 hari. Istihadah berarti. Oke. Kemudian dilihat darah yang keluar itu tidak satu warna, berarti dia mumayyizah. Maka yang dihukumi haid adalah darah yang kuat. Darah yang lemah dihukumi istihadah dengan syarat pertama, darah yang kuat tidak kurang dari 24 jam. Karena minimal haid itu 24 jam. Syarat yang kedua, darah yang kuat ini tidak lebih dari 15 hari. Jadi darah itu yang paling kuat hitam. Kemudian di bawah hitam merah, iya kan? Seperti itu. Jadi ada urutan-urutannya, ada urutan-urutannya. Kemudian lagi ada yang ashqor. Kemudian setelah ashqor itu asfar, kuning, kuning. Kemudian yang terakhir akdar, keruh. Nah itu. Jadi yang paling kuat itu hitam, kemudian merah, kemudian ashqor, kemudian asfar, kemudian akdar. Nah, antara yang kental dengan yang encer lebih kuat yang kental. Antara yang berbau dengan yang tidak berbau lebih kuat yang berbau. Seperti itu. Itu. Kembali. Jadi mubtadi'ah mumayyizah ini haidnya berdasarkan tamyiz. Maksudnya yang kuat dihukumi haid, yang lemah dihukumi istihadah dengan syarat. Yang pertama, darah kuat itu tidak kurang dari 24 jam. Yang kedua, tidak lebih dari 15 hari. Yang ketiga, darah yang lemah itu, ya, darah yang lemah tidak kurang dari minimal suci, yakni 15 hari. 15 hari. Kemudian syarat yang terakhir, syarat yang terakhir harus nuli-nuli. Yang dimaksud nuli-nuli di sini, darah yang lemah itu keluarnya nuli-nuli, keluarnya terus-menerus berkesinambungan. Yang dimaksud bukan berarti keluar terus, tidak, tapi yang terpenting tidak diselingi darah kuat. Oke. Misal, ada seorang wanita usia 10 tahun pertama kali keluar darah. Ternyata ditunggu sampai 15 hari, tidak juga berhenti, iya kan? Jadi dia sampai 15 hari itu yang nggak sholat, nggak apa, sampai 15 hari, sampai 16 hari, sampai 17 hari. Wah itu istihadah betul, itu sudah lebih 15 hari sudah istihadah. Nah, ketika sudah lebih dari 15 hari masih keluar, berarti nyata dia istihadah. Dia istihadah. Berarti dia harus segera bersuci. Nah, pertanyaannya, berapa hari haidnya dan berapa hari sucinya? Ya, dihukumi
istihadahnya, sehingga sholat yang dia tinggalkan selama 15 hari itu berapa hari yang harus diqadha. Nah itu tadi. Misalnya dia keluar darah kuat itu 6 hari. Keluar darah kuat 6 hari. Kemudian hari ke-7 darahnya berubah merah. Sampai 15 hari, 16 hari. Maka ini berarti sudah nyata. Sudah memenuhi syarat ini. Yang dia hukumi haid cuma 6 hari. Sejak hari ke-7 sampai hari ke-15 sholatnya qadha. Diqadha semua. Itu kenapa? Karena 6 hari berarti sudah mencapai darah kuat itu. Mencapai minimal 24 jam. Karena cuma 6 hari berarti tidak melebihi 15 hari. Iya kan? Kemudian darah merahnya keluar terus itu kan. Sampai katakanlah berbulan-bulan. Berarti kan darah lemahnya tidak kurang dari 15 hari. Dan tidak diselingi darah kuat. Tidak diselingi. Jadi merah setelah merah itu ya terus merah terus. Tidak diselingi darah kuat. Baik. Lah, menjadi pertanyaan. Kalau seandainya persyaratan ini tidak terpenuhi bagaimana? Nyata darah yang keluar itu hitam dan merah. Tapi ternyata dari sekian persyaratan itu ada yang tidak terpenuhi. Misalnya ketika dia keluar darah merah, sehari diselingi darah kuat misalnya. Atau ternyata darah kuatnya 16 hari misalnya. Tidak terpenuhi syaratnya. Bagaimana? Maka dia disebut dengan mumayyizah faqidatu syartin min syurutit tamyiz. Dia disebut mubtadi'ah mumayyizah tapi yang tidak memenuhi kriteria. Lah, ketika tidak memenuhi kriteria, berapa lama haidnya? Ulama mengatakan haidnya dalam 1 bulan sehari semalam. Jadi ketika tidak memenuhi persyaratan tamyiz, maka yang dihukumi haid cuma sehari semalam. Yang 29 hari dihukumi suci. Sudah. Pun itu saja. Hampir aja blenger. Titik-titik. Tali pangapunten niki kula sebenarnya saking mong ninggal istiqomah mawon buru-buru niki wonten haule guru kula uwa kula Ki Haji Abdul Ghani teng Karangwangi. Nggih. Pun niku mawon agungi pangapunten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.